الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita kembalikan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita pada saat ini. Salawat dan salam kiranya dicurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Adapun judul khutbah kita pada hari ini ialah istiqamah dalam kehidupan. Pertanyaannya ialah, apa yang dimaksud dengan istiqamah? Apa bentuk istiqamah itu? Dan apa keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah dalam kehidupan ini? Sidang Jumat yang mulia, untuk memahami istiqamah harus dikaitkan dengan tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi ibadah disampaikan oleh Ibnu Qayyim, yaitu suatu kata yang meliputi segala yang disukai dan diridai Allah, berupa aqwal, perkataan-perkataan, af'al, perbuatan-perbuatan, baik zahir maupun batin. Artinya dalam ibadah itu yang dicari adalah keredaan Allah. Apa itu keredaan Allah? Puas Allah dengan kita, itu maksudnya. Jadi bagaimana kata-kata yang dikeluarkan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik zahir maupun batin, semuanya menyentuh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah artinya tetap pendirian. Jadi istiqamah di sinilah istiqamah dalam ibadah, itu tetap pendirian apapun keadaannya, yang dicari itu adalah reda Allah. Oleh karena itu seluruh sahabat Rasulullah titelnya cuma satu, yaitu radhiyallahu anhu. Karena memang yang dicari itu sepanjang hidup apapun yang dimiliki hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istiqamah ini penting? Oleh karena ibadah itu tidak bisa dipisahkan dengan istiqamah. Dan mungkin orang beribadah tanpa istiqamah itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin beribadah seminggu beribadah sholat, seminggu tidak sholat? Jujur sehari, dusta 3 hari. Apakah ini orang jujur? Tentu tidak. Apakah dikatakan orang sholat juga seminggu sholat, seminggu tidak sholat? Tentu tidak. Artinya apa? Ibadah tidak bisa dilepaskan dari istiqamah. Kemudian juga berkaitan dengan ketenangan hidup kita. Jiwa kita ini tidak akan bisa tenang sebelum beribadah. Beribadah yang bagaimana? Beribadah yang istiqamah. Jangan ibadah bulanan atau ibadah tahunan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sidang Jumat yang mulia, nah sekarang apa bentuk
ibadah yang harus kita istiqamahkan itu. Ibadah yang akan kita istiqamahkan itu terkait atau bisa digambarkan secara praktis melalui hukum Islam yang 5. Yang pertama adalah hukum Islam fardu. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Yaitu apabila dikerjakan kita akan diberikan kebaikan, dan kalau ditinggalkan kita akan mendapat siksa azab. Dua aja pilihannya kalau berhadapan dengan yang fardu ini. Kalau berani meninggalkan azab, kalau dikerjakan kita mendapat pahala. Contohnya apa? Contohnya salat. Dan istimewa bagi laki-laki tentu salatnya berjamaah di masjid atau musala. Ini perlu diistiqamahkan. Apalagi salat, kalau salatnya tidak istiqamah berjamaah, itu akan berdampak kepada yang lain-lain, Pak. Semuanya jadi loyo. Lama-lama salat ini bisa menjadi berat karena tidak istiqamah dengan berjamaah. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diistiqamahkan berkaitan dengan usul hukum Islam, yaitu sunnah. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Yaitu kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, dan kalau kita usahakan tidak juga bisa dikerjakan, kita tidak akan mendapat siksa azab. Di sinilah ketinggian kita dibanding dengan orang yang hanya melakukan yang fardu saja. Kalau fardu itu memang sudah seharusnya seperti itu. Sama dengan warga negara membayar pajak, memang sudah harus dibayar. Karena dengan apa biaya negara ini akan dilaksanakan. Tapi kalau ada warga negara yang memberikan tanahnya 10 hektar untuk negara, ini istimewa nih. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang sunat-sunat, sunat rawatib, duha, tahajud, ini adalah sunnah. Di sinilah nilai plus kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu istiqamah. Mudah-mudahan istiqamahnya dari hari ke hari akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah haram. Ma yu'aqabu ala fi'li. Yaitu akan diberikan siksa kalau melakukannya. Wa yusabu ala tarki. Akan diberikan pahala kalau meninggalkannya. Jadi segala yang haram kalau dikerjakan juga, biar sedikit apalagi banyak, itu akan mengundang azab dari Allah. Tidak akan pernah meleset. Tapi kalau ditinggalkan, maka Allah akan memberikan karunia-Nya. Ini lebih dipastikan lagi istiqamah dalam soal ini. Ya. Haram itu sangat menarik hawa nafsu manusia. Semuanya bisa diatur. Tapi dalam pandang Allah yang dikerjakan itu adalah yang haram. Mungkin uangnya miliaran segala macam, rupanya caranya cara haram. Maka ini dibutuhkan istiqamah yang luar biasa menghadapi yang haram-haram ini. Kalau tidak mau kita akan mendapat pukulan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai sedikit-sedikit tidak apa-apa. Justru yang sedikit-sedikit ini jebol semuanya. Kemudian yang keempat adalah makruh. Ma yusabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'li. Yaitu yang diberikan pahala kalau meninggalkannya dan tidak diberi siksa kalau melakukannya. Apa contohnya? Tolak, perceraian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halal 'indallahi at-talaq." Barang halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Dan kita kenyataan sekarang ini perceraian dari hari ke hari meningkat. Bayangkan kalau perceraian terjadi, anak hubungan sudah semakin memburuk. Walaupun alasannya secara syar'i memenuhi, tapi tetap saja Allah benci. Jadi kalau istiqamah dalam ini, seusaha mungkin dihindarkanlah yang namanya perceraian ini. Kemudian yang kelima adalah mubah. Ma la yusabu wa la yu'aq fi fi'li wa tarki. Dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak ada nilainya. Zonanya zona zero, tidak ada pahala sana, tidak ada siksa. Ini berkaitan dengan gaya hidup orang. Ingin beli mobil dengan uang halal, tidak ada masalah. Beli 2, 3 segala macam tidak masalah. Beli yang mewah boleh.
Cuma masalahnya nanti bisa terjebak ke dalam hubbud dunia. Tidak ada peraturan dalam Islam kalau libur harus pulang kampung segala macam, tidak ada. Itu gaya hidup. Dan gaya hidup itu luar biasa diputar sekarang. Sangat menarik. Padahal nilai ibadahnya tidak ada sama sekali. Tidak ada pahalanya, tidak ada siksanya. Nah, banyak orang terjebak ke sini, yaitu menghambur-hamburkan waktu dan uang untuk persoalan. Rupanya persoalan itu dalam pandangan Allah nilainya zero. Tidak ada pahala, tidak ada siksa. Sidang Jumat yang mulia. Nah, sekarang apa keberuntungan yang akan diberikan Allah kepada orang yang istiqamah dalam ibadah tadi? Tadi khatib bacakan surah Al-Ahqaf ayat 46 bahwa yang bersangkutan sudah dijamin masuk surga. Allah berfirman, orang-orang innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, beribadah kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka tetap dengan pendirian seperti itu, baik sehat maupun sakit, tetap beribadah, baik kaya maupun sudah bangkrut miskin, tetap beribadah. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan rasa sedih. Artinya hatinya tenang apapun keadaan yang dihadapi. Penyakit umat dunia sekarang adalah cemas dan takut atau stres. Kenapa stres? Ya, menurut ayat ini karena tidak istiqamah dalam beribadah. Bahkan dalam ayat lain dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada orang tadi, membisikkan kepada jiwanya, jangan cemas dan takut, dan bergembiralah Tuhan dengan surga yang sudah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami yang menjadi pelindung di dunia dan akhirat. Bayangkan itu. Dan kemudian dalam satu hadis, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Dengan wasiat itu aku tidak akan bertanya-tanya lagi soal Islam ini kepada orang. Pertanyaan yang luar biasa. Kata Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian tetap dengan pendirian itu. Artinya apa? Dalam istiqamah itu Allah memberikan pemahaman mengenai agama ini. Yang mengerti zikir itu adalah orang istiqamah dalam zikir, baru ngerti. Yang ngerti salat tahajud itu luar biasa, yang dawam mengerjakannya. Yang ngerti membaca Al-Quran itu luar biasa adalah yang selalu membaca Al-Quran. Jadi Allah mengajarnya dari sana, sehingga dia tidak mau meninggalkan sampai mati. Sidang Jumat yang mulia, oleh karena itu marilah kita sama-sama introspeksi. Kalau ada skala 1 sampai 10, di mana 10 sangat istiqamah dan 0 tidak ada istiqamah sama sekali, berapa akan kita nilai diri kita ini dalam hal istiqamah? Bagi yang sudah berani memberi nilai 8, kita bersyukur, mudah-mudahan ditambah oleh Allah. Tapi yang istiqamahnya masih di bawah 5, masih ada kesempatan. Kita sedang sehat, inilah saatnya kita untuk meningkatkan istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati. Fa'tabiru wa ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.